Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ke-12, yaitu akan berbicara tentang error. Nah, untuk error saya rasa semuanya sudah tidak asing lagi ya, terutama bagi kita yang baru pertama kali mempelajari suatu bahasa pemrograman. Maka ketika kita menemukan error, itu adalah hal yang umum atau hal yang lumrah. Jadi tidak perlu untuk ditakuti. Nah, pada minggu kali ini kita akan mengetahui sebenarnya error-error apa saja yang terjadi pada program. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat beberapa tipe error. Pertama, ada yang dinamakan compiler error. Jadi compiler error ini nanti di dalamnya menyangkut ke syntax error, semantic error. Lalu ada yang dinamakan compiler warnings. Nah, warnings di sini dari sisi namanya sebenarnya bukanlah merupakan error, melainkan suatu peringatan yang nantinya bisa memicu terjadinya suatu error. Nah, di sini belum sampai tahap error, tapi melainkan baru warning. Lalu juga ada yang dinamakan linker error, ada runtime error, dan juga logic error. Nah, pada pertemuan minggu kali ini kita akan bahas tiap-tiap error ini. Oke, kita mulai dengan compiler error. Jadi perlu dipahami bahwasanya setiap bahasa pemrograman itu memiliki aturan main sendiri. Nah, di sini untuk bahasa pemrograman yang tipenya compiled language, maka ada yang dinamakan compiler error. Compiler error adalah error yang menyebabkan program gagal untuk dikompil. Gagal dikompil menjadi bentuk executable-nya, bentuk exe-nya. Nah, di sini terdapat dua tipe error yang menyebabkan program gagal dikompil. Nah, kita mengkategorikannya menjadi syntax error dan juga semantic error. Nah, apa itu syntax error? Nah, biasanya syntax error ini adalah error yang terjadi karena kesalahan pada penulisan program. Nah, coba kita perhatikan contoh yang ada di sini. Baris yang di sini. Kalau kita perhatikan, di sini terdapat error di mana pada literal string di sini kita lupa memberikan petik 2 ditutup di sini. Kita lupa memberikan akhir petik 2 di sini. Nah, ini akan mengakibatkan program gagal dikompil. Begitu pula bagian atau statement yang di sini. Nah, sudah kelihatan kan di sini penyebabnya apa? Ya, benar, di sini tidak ada titik koma. Jadi, hal-hal yang berupa seperti ini itu bisa kita sebut dengan istilah syntax error, yaitu error yang diakibatkan karena kesalahan penulisan program. Jadi kalau misalkan suatu string itu harus berada di dalam tanda petik, misalkan di sini petik 2 ya di C++. Nah, ketika petik 2 petik tutupnya itu tidak ada, maka itu akan mengakibatkan error pada program. Dan juga pada C++, setiap statement itu selalu diakhiri dengan titik koma. Walaupun mungkin nantinya ada bahasa pemrograman yang lain yang tidak mempermasalahi hal tersebut. Nah, di sini konteksnya lebih ke bahasanya. Kita menggunakan C++, maka kita harus mengikuti rule atau aturan yang ada pada C++. Oke, sebagai contoh di sini, kita perhatikan codingan berikut. Nah, di sini terdapat syntax error, di mana pada bagian yang ini kita lihat literal string-nya di sini. Nah, di sini ketika misalkan kita jalankan, nah terdapat error di sini, expected expression. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah suatu literal string, maka di sini kita kurang memberikan tanda tutup petik 2-nya. Nah, ketika kita sudah memberikan, maka
kalau kita jalankan lagi, nah error yang tadi akan menghilang, lalu kita dapati lagi error yang selanjutnya di sini. Nah, di sini expected. Nah, di sini kita sebenarnya terbantu dengan IDE yang kita gunakan. Misalkan dari sisi programnya sendiri, kita diberikan seperti ini, garis warna merah di sini. Itu menandakan bahwa terdapat error di sekitar sini. Lalu kita juga ketika kita jalankan atau kita compile juga diberikan keterangan error di sini expected, titik koma setelah expression yang ini. Nah, di sini kita berikan titik koma agar ketika kita jalankan error tersebut hilang. Jadi di sini jalan ya menampilkan Assalamualaikum. Nah, kadang seperti ini misalkan kita punya, nah di sini banyak ya, statement kita banyak, misalkan errornya di sini. Nah, kita jalankan, kalau kita perhatikan, nah errornya ini sangat banyak sekali. Nah, yang biasanya kita lakukan, kita selesaikan dari yang paling atas di sini. Nah, di sini perhatikan expected titik koma after top level declarator ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ternyata kita lupa memberikan buka kurung di sini, kurung kurawal. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan yang paling atas, itu bisa jadi mungkin error-error yang di bawahnya ini sudah menghilang. Seperti itu. Jadi kalau kita refresh di sini ya, nah errornya sudah tidak muncul lagi. Walaupun mungkin kita tadi melihat banyak sekali error, tapi kerjakan atau solve error yang paling atas. Nah, biasanya karena yang di atas itu sudah kita kerjakan, bisa jadi error yang lainnya itu akan menghilang. Seperti itu. Lalu ada yang dinamakan semantic error. Nah, semantic error ini adalah error yang diakibatkan karena ada yang salah dengan pengertiannya. Nah, di sini kita contohkan seperti ini. Misalkan di sini kita menginisialisasikan variabel dengan nama A itu sama dengan 10. Tipenya tentu saja integer. Lalu di sini ada variabel B yang kita berikan nilai yes di sini. Nah, tentu saja karena yang disimpan adalah yes, maka berbentuk string. Nah, lalu ketika kita masuk ke statement yang di sini, mungkin sekilas A ditambah B itu tidak jadi masalah ya, untuk sekilas melihatnya tidak terjadi syntax error di sini. Tetapi kalau kita perhatikan lebih jauh, di sini adalah integer dan di sini adalah string, maka untuk bahasa C++ itu tidak masuk akal menjumlahkan integer dengan string. Maka di sini nantinya akan terjadi semantic error istilahnya, sebutannya. Untuk memahami semantic error mungkin bisa seperti ini contohnya ya, seperti yang tadi. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi sintaks tidak ada yang salah sebenarnya di sini. Nah, yang salah melainkan maknanya. Spesifik untuk bahasa C++, kita tidak bisa langsung menjumlahkan integer dengan string. Yang dihasilkan adalah suatu error. Nah, kenapa kita tahu bahwa akan muncul error? Kita telah diperingatkan pada IDE seperti garis bawah di bawah ini. Nah, garis bawah berwarna merah ya. Nah, ini ketika kita memaksakan untuk di-run, maka pastinya akan gagal untuk di-compile sehingga programnya tidak jalan. Nah, jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Caranya mungkin yang A itu kita jadikan string agar bisa ditambahkan string dengan string, yaitu istilahnya operator plus di sini bersifat sebagai concatenation, menjumlahkan string, menambahkan string maksud saya, atau mungkin yang variabel B ini bisa kita jadikan integer agar sifatnya menjadi addition. Operator di sini menjadi penambahan. Menambahkan, misalkan di sini kita ubah jadi integer yang B-nya misalkan nilainya adalah 5, maka
Nah, maka di sini kalau kita perhatikan ternyata N di sini kurang L ya. Nah, di sini adalah sintaks error nih. Nah, kita tambahkan. Nah, coba kita jalankan. Nah, muncul program berhasil dijalankan, lalu muncul outputnya di sini, jalan ya program. Nah, jadi begitu kira-kira. Jadi sintaks error itu adalah error akibat dari kesalahan penulisan. Seperti titik koma seperti ini. Nah, ketika semantik error itu tidak ada yang salah terhadap penulisan, melainkan terhadap maknanya. Nah, kedua hal tersebut, yaitu sintaks dan semantik error, akan mengakibatkan program gagal untuk dikompil. Seperti itu. Jadi saya harap bisa dipahami perbedaannya. Compiler warnings. Selain error, compiler juga bisa memberikan suatu peringatan kepada kita. Jadi compiler dapat menemukan misalnya terjadi sesuatu yang berpotensi menyebabkan permasalahan pada program. Nah, perlu diperhatikan bahwa warning bukanlah error, melainkan sekedar peringatan yang compiler berikan kepada kita. Nah, contoh di sini misalkan integer x, kita mendeklarasikan x di sini, lalu kita menampilkan x. Nah, compiler akan memberikan warning misalkan x is used uninitialized. Jadi x digunakan tanpa diinisialisasi. Nah, permasalahannya bagaimana? Kenapa diberikan warning? Nah, untuk memahami mengapa compiler memberikan warning adalah sebagai berikut. Misalkan di sini kita mendeklarasikan 5 variabel A, B, C, D, dan E. Lalu kita tidak memberikan nilainya, kita langsung cout di sini, langsung menampilkannya ke layar. Nah, ketika kita run, kira-kira apa yang terjadi? Nah, di sini perhatikan, yang tampil atau yang dikeluarkan adalah angka seperti ini. Nah, pada C++, kita bisa menemukan angka random di sini karena efek dari kita belum menginisialisasi suatu nilai terhadap variabel tersebut. Nah, mungkin bagi beberapa compiler dia tidak memberikan warning, seperti halnya kita membuat dengan REPL.it ini tidak terdapat warning di sini. Kalau kita perhatikan compiler yang lain misalkan, kita jalankan di sini. Nah, di sini juga sama, tidak memberikan warning. Kalau kita coba yang lain, nah, di sini kita jalankan. Nah, terdapat warning yang diberikan. A digunakan uninitialized in this function. Jadi, walaupun mungkin tidak semua compiler ya memberikan warning, tetapi hal ini perlu kita pahami. Bahwa ketika kita mendeklarasikan suatu variabel, nah, dan kita langsung menampilkannya, kita akan dapatkan hasil yang seperti ini. Bisa jadi ketika kita deklarasi variabel itu, bukan berarti suatu variabel itu nilainya 0 ya. Belum tentu di situ. Makanya kita diberikan warning karena belum tentu 0. Nah, di sini contoh di sini kebetulan 0 semua. Melainkan kita bisa mendapati nilai random. Nah, nilai random ini didapatkan misalkan ketika kita mendeklarasikan variabel, itu kita mengalokasikan tempat pada memori, untuk menyimpan suatu nilai. Nah, ketika kita deklarasikan, kita baru menyediakan tempat. Kadang, tempat itu sebenarnya sudah pernah digunakan pada program yang sebelumnya. Jadi nilainya itu masih ada, nilai yang sebelumnya itu masih ada. Jadi masih tersimpan, misalkan seperti ini. Nilainya masih ada dan masih tersimpan. Nah, maka dari itu beberapa compiler dia akan memberikan warning seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan variabel, pastikan kita inisialisasi. Seperti itu, pastikan kita berikan nilai.
Jadi mungkin saat ini kalian harus sudah paham ya mengapa terdapat warning seperti itu. Mengapa ketika kita deklarasikan dan kita tampilkan mengapa muncul angka random di sini. Yaitu angka random di sini adalah nilai dari variabel kita yang sebelumnya mungkin memang sudah pernah diisi, tapi nilainya tidak dibuang. Nilainya masih tersimpan. Nah, seperti itu. Lalu ada yang dinamakan linker error. Apa itu linker error? Linker error adalah error yang terjadi ketika library atau file object tidak tersedia. Nah, jadi kita perlu ingat ya bahwa linker itu akan menggabungkan beberapa objek file. Nah, linker error ini memiliki permasalahan saat menggabungkan file object pada saat membuat executable filenya. Nah, hal ini bisa dilihat seperti ini. Misalkan, contoh di sini, mungkin di sini abaikan dulu. Ini untuk apa? Diabaikan saja. Nah, jadi misalkan program ini membutuhkan X, di mana X ini berasal dari ekstern, dari luar katakan. Kita tidak mengetahui di sini dari mana. Nah, di sini ketika coba kita jalankan, maka akan muncul error seperti ini. Linker command failed with exit code 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini, error di sini tipenya adalah linker error. Nah, hal ini terjadi seperti ini. Ya, kita mengetahui ya, proses compiler adalah suatu rangkaian proses yang cukup panjang katakan. Nah, di sini salah satunya linker itu berfungsi menggabungkan beberapa objek-objek yang bisa atau yang diperlukan. Misalkan main.cpp ini sebelumnya mengalami proses sampai akhirnya menjadi main.o. Objek file di sini bentuknya, lalu program ini juga membutuhkan library IOStream katakan. Nah, jadi kita digabungkan menjadi main.exe. Tapi perhatikan di sini dia butuh X. X berasal dari luar file main.cpp ini. Dia mencari dan kita tidak memasukkannya ke dalam sini. Nah, di sini tidak tergabung. Jadi katakan X itu berasal dari sini. Nah, dia tidak ikut gabung ke sini. Nah, karena tidak kita masukkan referensinya ini, makanya akan terjadi linker error. Nah, di sini kalau kita coba secara manual misalkan ya, di sini misalkan ya kita coba jalankan ya, tentu saja linker error tadi. Nah, kalau misalnya kita compile manual misalkan G++ min C katakan main.cpp. Nah, kalau kita enter di sini, maka compile-nya berhasil. Misalkan di sini saya delete ya. Yes, delete this file, kita ulangi lagi. Nah, seperti ini. Ini berhasil di-compile sampai ke tahapan file object di sini. Perhatikan ada main.o-nya dan tidak muncul pesan error. Nah, ini file object-nya berhasil. Nah, tapi ketika file object-nya ini ingin dijadikan exe, dalam halnya sederhananya seperti di run seperti ini, menjadikan exe atau executive file-nya agar bisa dijalankan, maka tidak memungkinkan karena lokasi dari eksternal variabel X ini tidak diketahui. Mungkin untuk program yang kita buat akan jarang sebenarnya permasalahan linker error. Tapi kalian butuh tahu bahwa linker error itu ada pada bahasa C++. Lalu kemudian ada yang dinamakan runtime error. Apa runtime error? Jadi runtime error ini adalah suatu error yang terjadi ketika program dijalankan. Nah, error yang terjadi ketika program dijalankan. Di sini adalah beberapa contoh runtime error yang sering terjadi.
Misalkan pembagian terhadap 0 di sini. Ini merupakan runtime error. Lalu file not found atau file tidak ada. Kemudian out of memory. Memori kurang seperti itu. Nah, apa yang diakibatkan oleh runtime error? Runtime error dapat menyebabkan program menjadi crash. Jadi posisinya compiler berhasil, linker berhasil, dan programnya jalan. Ketika jalan, di saat digunakan menemui runtime error. Nah, ketika menemui runtime error, program menjadi crash dan seperti ngehang. Nah, misalkan ketika kita di Windows ya, kadang kita menggunakan program, kadang program tersebut berjalan dan tiba-tiba muncul not responding. Nah, kurang lebih tampilannya seperti itu. Nah, di sini kita butuh menghandle hal-hal seperti ini untuk membantu menangani runtime error. Nah, kita contohkan saja dengan kasus pembagian 0 di sini. Nah, untuk runtime error mungkin bisa dicontohkan seperti ini. Sederhana saja kita membuat program pembagian. Misalkan di sini silahkan masukkan angka pertama, silahkan masukkan angka kedua. Nanti program akan membagi A per B seperti itu. Ini kita simpan ke variabel A, ini variabel B. Nah, sederhana saja ya, coba kita jalankan. Nah, di sini silahkan masukkan angka pertama, 15 misalkan. Angka kedua, 5. Normal ya, di sini 3. Normal akan jalan dia menjadi 3. Nah, coba misalkan kita jalankan ulang, tetapi kita buat skenario runtime error di sini, yaitu pembagian terhadap 0. Karena kita tidak bisa memastikan ya apa yang ditulis oleh seorang user. Nah, di sini misalkan 15, angka pertama, angka kedua dimasukkan 0. Nah, perhatikan di sini. Exit. Nah, exit di sini melambangkan crash yang terjadi saat program dijalankan. Jadi exit tiba-tiba. Nah, di sini ada pesan floating point exception. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Nah, untuk kali ini kita bisa mencari di browser. Nah, di sini pesan errornya bisa kita copy, klik kanan misalkan, lalu kita buat C++. Nah, kita buat nih di sini errornya. Nah, di sini kita bisa cari misalkan beberapa halaman. Misalkan kita buka yang ini, ini dan ini misalkan. Nah, di sini referensi terhadap error yang ada yang kita cari di sini. Jadi di sini ceritanya kita mencari solusi dari permasalahan yang ada. Misalkan di sini kita bisa lihat bahwa Stack Overflow ini adalah website tempat diskusi antar sesama programmer. Di sini kita bisa mendapatkan solusi di sini dari permasalahan yang ada. Nah, di sini kita cek, oh ternyata di sini diskusinya singkat, jadi tidak terdapat solusi yang memuaskan, bisa kita tutup. Nah, di sini kita bisa cek lagi. Nah, perhatikan di sini. Kita melihat, nah di sini pertanyaannya ya. Nah, di sini jawabannya. Perhatikan di sini ada terdapat 5 jawaban. 5 jawaban di mana kita bisa melihat jawaban terbaik adalah jawaban yang tanda contreng seperti ini. Nah, di sini juga bisa kita lihat seberapa banyak jawaban ini di vote seperti itu. Nah, di sini kalian juga bisa bikin akun sendiri lalu ikut vote. Misalkan kalian punya permasalahan yang ini tadi. Nah, kalian cari, oh ternyata di sini ada keterangannya nih. A floating point number is how computers usually represent numbers that are not integers. Nah, basically a number with decimal point. Ya, number with decimal point. In C++, you declare them with float instead of integer. Nah, sebaiknya di sini in C++ you declare them with float instead of integer. A floating point exception is an error. Nah, di sini poinnya. Floating point exception adalah runtime error. Istilah lain dari runtime error itu adalah exception. Nah,
error yang terjadi ketika kita mencoba untuk melakukan hal yang mustahil, impossible terhadap floating point number. Seperti pembagian terhadap 0, terhadap 0 di sini. Nah, di sini kalau kita perhatikan, dia memberikan rekomendasi nih. In C++, you declare them with float instead integer. Nah, di situ misalkan bisa kita coba untuk salah satu untuk menghindari terjadinya runtime error. Di sini kita menggunakan integer. Misalkan coba kita ganti dengan float katakan. Nah, di sini kita menggunakan float, kita jalankan. Nah, masukkan angka pertama 15, angka kedua adalah 0. 15 dibagi 0 itu adalah infinity atau tidak terbatas. Nah, perhatikan hasilnya sesuai dan di sini tidak terjadi suatu error. Nah, hal-hal ini perlu kita sering-sering coba, sering kita jalankan program yang kita buat. Nah, barangkali nanti ketemu kondisi di mana terdapat atau terjadi suatu runtime error. Lalu selain seperti ini, terdapat cara lain sebenarnya yang bisa kita lakukan. Misalkan runtime error di sini kalau kita perhatikan, anggap di sini kita tetap menggunakan integer ya. Nah, tetap menggunakan integer. Runtime error terjadi karena pada bagian di sini. Misalkan ketika kita jalankan di sini, nah di sini 15, di sini 0. Nah, floating point exception. Errornya terjadi ketika kita mulai membaginya di sini. Nah, kita bisa mengantisipasinya dengan cara seperti ini. Misalkan, kita berikan suatu penanganan sederhana saja dengan menggunakan if. Nah, di sini misalkan if b, katakan, if b tidak sama dengan 0, nah, maka baru tampilkan. Seperti ini. Tampilkan hasilnya, hasil pembagiannya. Kemudian else, misalkan di sini kita bisa menampilkan tidak dapat membagi suatu nilai dengan 0 seperti itu. Nah, di sini jangan lupa untuk titik koma. Jadi kita meminta inputan A dan B di sini, A dan B, lalu dia dicek. Kita jangan sampai terjadi runtime error divide pembagian terhadap 0, maka di situ B-nya tidak boleh 0. Jadi ketika B tidak sama dengan 0, baru kita eksekusi yang di sini. Kemudian else berarti B sama dengan 0 bisa kita tampilkan tidak dapat membagi suatu nilai dengan 0, katakan. Nah, di sini coba kita jalankan. Silahkan masukkan angka pertama, 15 misalkan. Angka kedua adalah misalkan 3. Nah, ketika 3 di sini ya terpenuhi, artinya dia akan mengeksekusi yang di sini. Nah, 15 bagi 3 sama dengan 5. Bagaimana kita coba jalankan dengan skenario yang berbeda, misalkan di sini 15 dan di sini 0. Nah, berarti kondisi ini tidak dipenuhi, berarti ini akan diabaikan di sini. Nah, yang akan dijalankan adalah kondisi else di sini, blok else di sini. Nah, kalau kita enter di sini, nah, program akan memberitahu tidak dapat membagi suatu nilai dengan 0. Jadi kita bisa mengantisipasi runtime error atau mungkin sering disebut dengan exception dengan cara penanganan sederhana seperti ini tadi dengan menggunakan if. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada yang dinamakan logic error. Nah, dari istilahnya kita akan tahu bahwa error ini terjadi pada logika pemrograman yang kita buat. Nah, error pada program yang menyebabkan program berjalan tidak benar atau tidak sesuai. Inilah logic error. Jadi logic error ini lebih ke kesalahan kita sebagai seorang programmer. Misalkan seperti ini. Misalkan program menentukan
apakah seseorang dapat mengikuti pemilu atau tidak. Nah, di sini dengan syarat umur dari orang tersebut harus 18 tahun atau ke atas. Nah, 18 tahun ke atas. Kemudian di sini kita buat cuplikan source code-nya. Nah, perhatikan. Mungkin sekilas kalau kita lihat ya, jika age, katakan age itu adalah variabel yang menyimpan umur, age besar 18. Lalu tampilkan, ya kamu dapat mengikuti pemilu jika age besar dari 18. Nah, sekilas mungkin kita lihat tidak ada permasalahan ya. Titik koma juga lengkap di sini. Petik 2-nya juga ada. Atau mungkin di sini memang karena typo saya di sini std-nya. Ini harusnya std 2 ya. Std cout. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini tidak terjadi kesalahan, tapi ketika kita melihat kondisi di sini, kondisi yang kita buat dan kita bandingkan dengan persyaratan programnya, di mana umur dari orang tersebut harus 18 tahun atau ke atas. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka ketika umur seseorang itu adalah 18, nah maka blok ini tidak akan dieksekusi. Jadi seharusnya di sini bukan age besar 18, melainkan age besar sama dengan 18. Karena 18 juga diperhitungkan. Jadi 18, ketika umur kita 18, kita juga bisa mengikuti pemilu. Seperti itu. Jadi logic error di sini sebenarnya adalah tantangan kita ya bagi seorang programmer. Kenapa? Karena memang untuk menyelesaikan permasalahan logic error ini memang butuh ketelitian terhadap kebutuhan program. Jadi memang harus dicek benar-benar apakah telah sesuai atau belum. Karena compiler tidak akan tahu bahwa telah terjadi logic error. Yang bisa dilakukan oleh compiler adalah memberitahu bahwa telah terjadi syntax error ataupun semantic error seperti itu. Nah, jadi tingkatan logic error ini bisa dibilang tingkatan yang sangat bisa dibilang sangat parah. Jangan sampai pada program kita terjadi logic error seperti ini. Nah, seperti contoh yang sebelumnya ya, misalkan kita ingin membuat program untuk menentukan apakah seseorang dapat mengikuti pemilu atau tidak. Nah, mungkin di sini kita pertama kali meminta inputan. Katakan, silahkan masukkan umur kamu misalkan. Lalu di sini bisa kita simpan ke suatu variabel, katakanlah variabel age. Nah, karena kita menggunakan variabel, jangan lupa kita deklarasikan. Misalkan integer age katakan. Lalu kita membuat if sederhana, kita akan cek nih di sini. Di sini baris kondisi ya. Kita biarkan terlebih dahulu. Lalu di sini baris blok kode yang akan dieksekusi ketika kondisi di sini bernilai true. Misalkan cout kamu dapat mengikuti pemilu. Nah, kadang mungkin logic error yang sering kita lakukan itu seperti ini. Misalkan age, kita mengalami kesulitan menggunakan tanda yang benar. Apakah seperti ini misalkan atau seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal ini yang mungkin bisa jadi permasalahan. Misalkan ketika kita gunakan tanda seperti ini, 18. Kita coba jalankan.
Nah, di sini kita masukkan umur kita adalah 10 tahun. Nah, kamu dapat mengikuti pemilu. Dari sisi program, program ini jalan dan compiler tidak melihat terdapat suatu error ataupun warning di sini. Nah, tapi dari sisi logiknya terdapat kesalahan di sini karena kita salah menggunakan tanda atau operator perbandingan. Karena jika kita menggunakan operator kecil dari ketika kita mengeksekusi dan memasukkan umur sama dengan 10, maka di sini ditampilkan kamu dapat mengikuti pemilu. Di mana ketika kita melihat, wah ini logiknya tidak benar dan tidak sesuai. Nah, di sini kita bisa mengganti dengan lebih besar dan memang seharusnya age harus lebih besar 18 kita jalankan. Lalu seperti yang sebelumnya, kita ingat misalkan di sini kita memasukkan angka, katakan angka 25 ya. Nah, sudah cocok di sini kamu dapat mengikuti pemilu. Coba kita jalankan ulang. Lalu kita masukkan 18 yaitu angka yang menjadi batasnya di sini yaitu 18. Apa yang dikeluarkan di sini? Nah, di sini jika kita perhatikan tidak mengeluarkan apa-apa, artinya baris ini tidak dieksekusi. Dalam artian kondisi di sini bernilai false. Nah, kita kembali lagi ke requirement atau ke kebutuhan program yang kita buat. Jika program tersebut menuliskan bahwa yang dapat mengikuti pemilu adalah umur 18 tahun dan ke atas, ya 18 tahun ke atas katakan berarti 18 tahun juga ikut. Nah, untuk hal ini kita terdapat kesalahan logic error di sini, di mana kita tidak bisa menggunakan tanda simbol lebih besar saja, lebih besar 18, melainkan lebih besar sama dengan 18. Seperti ini. Agar program kita sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ketika kita memasukkan angka 18, nah, kamu dapat mengikuti pemilu. Atau mungkin kita buatnya seperti ini, lebih besar tapi lebih besar 19 seperti ini. Nah, ini juga tidak jadi masalah. 18. Nah, maaf bukan lebih besar 19. Jadi di sini terjadi logic error lagi, 17 seharusnya. Lebih besar 17 kita jalankan. Nah, di sini coba kita jalankan ulang, umur 18 maka dapat mengikuti pemilu seperti itu. Jadi mungkin sepele ya masalah logic error itu. Kenapa? Karena ketika program dijalankan tidak terdapat error. Sekilas kita melihat program berjalan sesuai yang diinginkan. Tetapi jika kita coba mencoba programnya dan kita masukkan kondisi-kondisinya, nah barulah didapati bahwa ternyata di program kita terdapat logic error. Lalu kemudian misalkan di sini kita ingin membuat suatu program, yaitu program yang dapat mengubah nilai skor menjadi grade. Grade-nya dapat apa sih? Misalkan dari skor yang kita miliki. Nah, perhatikan di sini nilai 80 sampai 100, katakan grade-nya adalah A. 70 sampai 80 grade-nya adalah B, 60 sampai 70 C, 50 sampai 60 D, dan nilai di bawah 50 grade-nya adalah E. Nah, di sini kita diminta untuk membuat program berdasarkan hal-hal yang ada di sini. Nah, misalkan pertama kali kita meminta inputan, katakan cout, silahkan masukkan skor Anda, katakan. Nah, di sini kita simpan ke suatu variabel, katakan nama variabelnya adalah skor. Nah, di sini kita butuh membuat variabelnya terlebih dahulu. Misalkan skornya dalam bentuk float score seperti ini. Lalu kemudian kita menggunakan if di sini untuk melakukan pengecekan. If untuk melakukan pengecekan. Nah, di sini apa yang dicek? Yang dicek adalah skor. Perhatikan bagian yang di atas.
nilai 80 sampai 100 grade-nya adalah A. Nah, di sini 80 sampai 100. Kita bisa membuat kondisinya seperti ini. Misalkan skornya itu besar 80 katakan. Dalam artian ketika besar dari 80 yang dimasukkan adalah lebih tinggi, maka secara otomatis grade-nya adalah A. Seperti ini misalkan. Cout saja ya, sederhana saja. Grade kamu A katakan. Nah, di sini perlu dicermati lagi. Misalkan ada yang memberi soal seperti ini, dikatakan 80 sampai 100. Nah, tanyakan 80 kalau nilainya 80 itu apakah A atau B? Karena di sini adalah posisi yang kritis, nilai 80 di sini, apakah dia masuk ke A atau B. Katakanlah ternyata nilai 80 juga mendapatkan nilai A. Nah, di sini kalau 80 juga mendapatkan nilai A, berarti di sini kita membuatnya lebih besar sama dengan 80. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita beri else selanjutnya, else if. Nah, di sini skor selanjutnya itu skor lebih besar sama dengan misalkan di sini 70. Lebih besar dari 70. Lalu yang ditampilkan adalah grade kamu B seperti ini. Nah, di sini bisa kita copy untuk kemudahan, katakan ini yang C, ini yang D. Nah, mungkin kondisi lainnya itu adalah kondisi else saja di sini. Misalkan skor besar 80 A, besar 70 B. Nah, di sini besar 60 adalah C dan besar 50 adalah D. Selain itu, tampilkan grade kamu adalah E, seperti ini. Nah, kita bisa membuat if else-nya sederhana seperti ini. Jadi, cek dulu bagian yang teratas. Nah, yang atas besar sama dengan 80, grade A. Nah, seperti yang tadi. Nah, perlu dipastikan angka 80 di sini atau titik kritis ini apakah masuk ke A ataukah masuk ke B. Karena tidak bisa suatu nilai itu memiliki dua keadaan. Katakan kalau kita lihat di sini ya dari pertanyaannya 70 sampai 80 itu B, 80 sampai 100 itu A. Lah, lantas 80 itu sendiri masuknya kemana? Jadi untuk hal-hal seperti ini mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut seperti itu. Nah, di sini adalah cara yang sederhana ya, karena cara penulisannya bisa kadang ada yang membuatnya seperti ini. Misalkan di sini kita komen saja, ada yang membuatnya seperti ini. Jadi benar-benar mengikuti hal yang ada di sini 80 sampai 100. Jadi besar 80 di sini, nah menulis dan di sini skor kecil 100 katakan. Nah, misalkan kecil sama dengan 100. Nah, di sini juga saya tidak menyalahkan ya, di sini juga tidak jadi masalah, tetapi nah, misalkan seperti ini, lalu seperti ini. Nah, 80, 100, kemudian di sini 70, di sini 80. Nah, di sini 60. Di sini adalah 70. Lalu di sini 70. 50 dan di sini 60. Nah, selainnya maka E. Nah, perhatikan di sini. Kadang errornya seperti ini. Skor besar sama dengan 80 dan kecil sama dengan 100. Sampai sini tidak masalah ya, berarti skornya harus berada di rentang.
di rentang 80 dan 100. Nah, grade-nya adalah A. Lalu perhatikan bagian yang di sini. Skor besar sama dengan 70 dan skor kecil sama dengan 80. Nah, perhatikan di sini. Kecil sama dengan 80. Di sini juga sama dengan 80. Nah, di sini mungkin bisa dihilangkan saja tanda sama dengannya. Nah, sama juga halnya dengan yang di sini. Sama juga dengan hal yang ada di sini. Nah, kenapa di sini tidak? Nah, kenapa tidak? Karena ketika nilai seseorang adalah 100, katakan misalkan di sini kita jalankan ya. Ketika nilai orang 100, nah, justru yang didapatkan adalah kondisi else di sini. Kenapa? Karena di sini skor kecil 100. Dalam artian 100 tidak memenuhi kondisi di sini. Dalam artian karena di sini dan, nah di sini akan bernilai false. Ketika false di sini tidak memenuhi, dicek di sini juga sama tidak memenuhi, dan tidak memenuhi, lalu larinya adalah ke yang di sini. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini, tetapi jika kita lebih teliti, mengerti bagaimana program berjalan, maka kita bisa membuat sesimpel ini. Jadi tidak double-double di sini. Dicek dengan N, nah bisa ditulis seperti yang di atas. Kenapa bisa ditulis seperti yang di atas? Nah, kita mengetahui ketika terdapat suatu percabangan, maka yang dicek itu adalah kondisi paling atas terlebih dahulu. Nah, di sini dalam artian kita cek ketika nilai itu lebih besar dari 80, maka yang ditampilkan adalah yang ini. Nah, ketika lebih kecil, maka ini akan diabaikan. Dan dia akan cek ke kondisi yang selanjutnya. Nah, kondisi selanjutnya bisa serupa. Nah, skor besar sama dengan 70. Nah, di sini besar sama dengan 70, tampilkan grade B. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir. Misalkan berpikir, loh, nanti misalkan saya memasukkan angka 100. Ketika saya memasukkan angka 100 berarti di sini terpenuhi. Kalau di sini terpenuhi berarti nanti jawabannya B. Nah, maka nanti bisa bingung komputernya. Enggak, tidak seperti itu. Jadi kita lihat percabangannya itu secara utuh. Dari atas sampai ke bawah, dia akan cek dulu kondisi yang di sini. Kalau di sini sudah terpenuhi, maka bagian yang di sini bisa dianggap akan diabaikan. Jadi kalau bagian yang paling atas sudah terpenuhi, maka ini bisa diabaikan. Nah, kalau misalkan di sini belum terpenuhi, dia akan cek di sini. Nah, misalkan ketika dicek di sini, ternyata juga sama, belum terpenuhi. Nah, maka dia akan cek lagi di sini. Nah, ketika dicek sini ternyata angka tersebut telah terpenuhi, katakan angkanya adalah 65. Nah, karena telah terpenuhi di sini, maka yang bagian bawah ini akan dia abaikan. Jadi sehingga ketika ini diabaikan, maka dia akan mengeksekusi yang ada di sini, seperti itu. Jadi dihindari penulisan if else seperti ini. Nah, mungkin di matematika kita ajarkan seperti ini ya. Nah, itu tidak salah. Tapi sebenarnya ketika kita paham bagaimana komputer bekerja, kita bisa membuatnya sesimpel seperti ini. Jadi hindari pembuatan kondisi yang bisa dikatakan cukup ribet di sini ya. Kita membuat kondisinya, terkadang kita membacanya juga mungkin bingung sendiri. Nah, bisa kita buat sederhana seperti ini. Seperti itu. Saya harap hal-hal seperti ini bisa dipahami oleh teman-teman semua. Oke, ini adalah akhir pertemuan kita minggu kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk cek Google Classroom-nya karena di sana akan terdapat kuis dan tugas yang perlu kalian selesaikan. Jika terdapat pertanyaan, bisa kita diskusikan saja di grup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.